Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Muhammad Saifuddin dari Universitas Nusa Putra, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2018 004004 0016. Di sini saya akan mempresentasikan bedah jurnal dengan judul klasifikasi SMS spam menggunakan support vektor mesin. Jurnal ini dibuat oleh Agus Sutiono dan Hilman F. Parede dengan ISN yang tertera di presentasi layar. Terus untuk slide berikutnya itu ya ada pendahuluan. Saat teknologi komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dan begitu pula perkembangan seseorang dalam berkomunikasi dan mengolah informasi tersebut sehingga informasi yang terkumpul merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk dianalisis yang hasilnya berupa pengetahuan atau informasi berharga untuk masa mendatang. Terkadang informasi tersebut bisa berupa pesan yang bermanfaat dan juga pesan yang tidak bermanfaat. Karena semakin maraknya pesannya di handphone, banyak mengandung spam sehingga perlu adanya cara untuk menanganinya. Di era digital yang berkembang begitu cepat dan semakin canggihnya perangkat telepon seluler semakin mempermudah komunikasi manusia. Telepon seluler digunakan untuk komunikasi telepon dan komunikasi pesan. Pemanfaatan pesan SMS digunakan untuk mengirim pesan ataupun menerima pesan. Penerima pesan SMS sekarang ini semakin tidak terkendali, terutama pesan SMS dari nomor yang tidak dikenal. Karena semakin banyaknya pesan SMS yang tidak berguna sehingga sangat mengganggu oleh pengguna perangkat telepon seluler tersebut. Maka dari itu digunakanlah suatu teknik data mining yang berfungsi untuk mengklasifikasikan pesan SMS termasuk spam atau HAM. Pada penelitian ini digunakan metode klasifikasi untuk menganalisis SMS spam atau HAM yaitu support vector machine, multinomial Naive Bayes, dan decision tree. Dipilih 3 metode ini untuk mengetahui perbandingan dari masing-masing algoritma. Yang mana dari ketiga algoritma tersebut mana yang terbaik? Support vector machine lebih menekankan pada kolerasi hubungan kata, multinomial Naive Bayes tidak saling bergantungan satu dengan yang lainnya, dan decision tree lebih ke dalam pembagian kelas-kelas. Mohon maaf tadi videonya menghalangi sedikit. Nah, lanjut ke slide berikutnya, itu ada metode dan bahan. Di sini ada data mining. Data mining sendiri yaitu adalah suatu proses menemukan hubungan yang berarti dan kecenderungan dengan memeriksa sekumpulan besar data yang tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika menurut Utama, Silvi, dan Dewes 2014. Support vector machine adalah metode yang menganalisis data dan mengenali pola yang digunakan untuk klasifikasi data. Sistem kerja support vector machine dengan cara memasukkan data tertentu ke dalam sebuah sistem kemudian memprediksinya. Dari data tersebut akan dikelompokkan ke dalam dua jenis yang berbeda. Data baru tersebut akan diklasifikasikan ke dalam kelas yang satu atau kelas yang lain. Dari hal tersebut maka akan dijelaskan bahwa data tersebut akan dikelompokkan ke dalam kelas yang sesuai. Itu menurut Lilia Sitopus dan Effendi 2015. Support vector machine adalah metode terbaik yang bisa dipakai dalam permasalahan klasifikasi. Konsep support vector machine bermula dari masalah klasifikasi dua kelas sehingga membutuhkan training set positif dan negatif. Support vector machine berusaha menemukan pemisah terbaik untuk memisahkan ke dalam dua kelas yang memaksimalkan margin antara dua kelas. Pada banyak kasus, data tidak bisa diklasifikasi menggunakan metode linier support vector machine, sehingga dikembangkanlah fungsi Kandel untuk mengklasifikasikan data dalam bentuk non-linier. Fitur ruangnya yang sangat besar dan tak terhingga sangat sulit untuk ditransformasikan sehingga berakibat fitur jadi tidak dikenali. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada support vector machine digunakan Kandel trick. Fungsi yang dihasilkan dari percobaan tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada support vector machine. Fungsi Kandel yang umum digunakan itu ada 4. Kandel linear,
polinomial, radial basis function, dan simoid Kernel. Di sini kita akan menggunakan radial basis function. Pada prinsipnya, support vektor mesin bekerja secara linier dan dikembangkan untuk dapat diterapkan pada masalah non-linier dengan menggunakan metode Kernel trick yang mencari pemisah dengan cara mentransformasikan dataset ke ruang vektor yang berdimensi lebih tinggi. Kemudian proses klasifikasi dilakukan pada vector space tersebut. Penentuan fungsi Kernel yang digunakan akan sangat berpengaruh pada hasil prediksi. Lanjut, untuk selanjutnya itu ada metode dan bahan. Algoritma Navi Bayes adalah suatu mode klasifikasi terbaik dari penerapan pembelajaran Bayes. Kemampuannya bisa dibandingkan dengan algoritma decision tree dan neural network dalam beberapa aplikasi lain, tetapi kompleksitas komputasinya jauh lebih sedikit dari algoritma yang lain. Ini menurut Ning et al. 2019. Terus multinomial Navi Bayes digunakan untuk mengasumsi independensi kemunculan kata dalam dokumen. Metode multinomial Navi Bayes tidak memperhitungkan urutan kata dan informasi konteks dalam dokumen, namun memperhitungkan jumlah kata dalam dokumen. Multinomial Navi Bayes mengambil jumlah kata yang muncul pada dokumen di dalam multinomial Navi Bayes. Sebuah dokumen terdiri dari beberapa kejadian kata dan diasumsikan panjang dokumen tidak bergantung pada kelasnya. Dengan menggunakan asumsi Bayes yang sama bahwa kemungkinan tiap kejadian kata dalam sebuah dokumen adalah bebas, tidak terpengaruh dengan konteks kata dan posisi kata dalam dokumen tersebut. Ini menurut Marta Yuridis, Buta dan Fauzi 2019. Decision tree adalah diagram alir yang serupa dengan struktur pohon di mana setiap cabang menotasikan atribut yang diujikan. Setiap cabangnya dapat menampilkan hasil dari atribut tes, dan daun menampilkan kelas-kelas tertentu atau distribusi dari kelas-kelas tertentu. Menurut Andi Isinovaria Kunang 2013. Inverse Document Frequency IDF dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. IDF log D per DF, sedangkan formula TF IDF ini memiliki arti yaitu term frequency inverse document frequency, yaitu merupakan cara untuk memberikan bobot hubungan satu kata term terhadap dokumen. Metode TF IDF menggabungkan dua konsep untuk memperhitungkan bobot, yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata di dalam sebuah dokumen tertentu dan inverse frekuensi sebuah dokumen yang mengandung kata tersebut. W sama dengan TF dikali IDF, di mana IDF yaitu inverse document frequency, D-nya jumlah dokumen, DF-nya frekuensi dokumen, dan di sini ada W sama dengan TF dikurangi IDF. TF di sini frekuensi kata. Masih dalam bab metode dan bahan. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis SMS, spam atau HAM adalah dengan menggunakan support vector machine. Ada 3 ya, multinomial Navi Bayes dan decision tree. Metode support vector machine ini merupakan salah satu metode yang ada pada teknik klasifikasi dalam data mining. Pada penelitian ini, penerapan data mining menggunakan metode support vector machine untuk mengetahui klasifikasi SMS, spam atau HAM, karena support vector machine mempunyai bidang pemisah yang terbaik dalam memisahkan data dan juga bisa mengkolerasikan kata satu dengan yang lain. Proses analisis data mining dalam penelitian ini menggabungkan perangkat lunak aplikasi data mining Python. Hasil dan pembahasannya itu penelitiannya dilakukan pada bulan April 2019. Dalam data penelitian ini dengan mengambil data dari UCI repository berupa dataset SMS spam. Data berjumlah 4.813 SMS spam
Parameter yang digunakan yaitu spam dan ham. Lihat berdasarkan isi SMS. Dataset sampel SMS spam dapat dilihat pada tabel berikut di slide selanjutnya. Nah, di sini ada tabel set sampel spamnya. Di sini di diagram ini memiliki beberapa hasil. Rata-rata akurasi TF sama dengan IDF dengan cross validation sama dengan 10 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. Ya, tabel 2 hasil akurasi TF dikurangi IDF frekuensi. Tahap evaluasi digunakan 10 fold cross validation untuk dapat menghasilkan nilai akurasi dan untuk menghasilkan undercarva sebagai bahan perbandingan dalam penentuan algoritma terbaik yang digunakan. Pada pengujian ini, data digunakan adalah data bersih yang telah melakukan processing. Data tersebut diambil dari operator read Excel. Hal ini dilakukan karena dataset disimpan dalam bentuk Excel. Proses dokumen found file untuk mengkonversikan file menjadi dokumen. Proses validasi terdiri dari data training dan data testing. Pada tahap ini juga menggunakan set role yang berfungsi untuk menentukan file dari kelas, kemudian menggunakan TF IDF agar akurasi yang dihasilkan lebih tinggi. Dari hasil permodelan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini akan dijelaskan F1 score dan custom matrix dari algoritma support vector machine dengan jumlah fitur yang digunakan 1600 fitur. Berikutnya akan jelaskan F1 score dari algoritma support vector machine, multinomial, Navi Bayes, dan decision tree. Ada diagram di sini 3 diagram, yaitu ada kategori klasifikasi. Yang pertama yaitu 0,90 sampai 100 itu excellent classification. 0,80 sampai 0,90 itu good classification. 0,70 sampai 0,80 itu fair classification, dan 0,60 sampai 0,70 poor classification. Dari 0,50 sampai 0,60 failure. Coba kita next. Di sini ada akurasi dan confusion matrix dari algoritma support vector machine, multinomial Navi Bayes. Confusion matrix memberikan penilaian performance klasifikasi berdasarkan objek benar dan salah. Confusion matrix berisi informasi aktual dari prediksi pada sistem klasifikasi. Nah, di sini ada contoh confusion matrix SVM, dan ada recall precision. Ini udah rumus-rumusnya. Nah, akurasi yang diperoleh dari algoritma support vector machine yaitu 98,33%. Di sini di hasilnya 0,9833. Akurasi yang diperoleh algoritma ini paling tinggi. SMS spam dan ham yang diambil dari UC repository. Data SMS ham yang sesuai dengan prediksi yaitu 4133 data. Data SMS spam yang termasuk ke dalam prediksi ham yaitu 46 data. Data SMS ham yang termasuk ke dalam prediksi spam yaitu 34 data, dan data SMS spam yang sesuai prediksi yaitu 600 data. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi tertinggi dari algoritma support vector machine dengan akurasi 98,33. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma support vector machine memiliki performance yang handal dalam melakukan klasifikasi SMS spam dibandingkan metode multinomial, Navi Bayes, dan decision tree. Jadi dari ketiga metode yang digunakan tadi, itu support vector machine merupakan metode yang paling akurat dengan persentasenya 98,33. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, boleh dikoreksi dan komen di
bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.